Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nurdin dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 7C, Universitas Zainul Hasan Genggong, Kraksan Probolinggo. Baik, di sini saya akan menjelaskan kisah tentang Abu Lahab di dalam Al-Quran. Sebelumnya, saya akan membacakan surat Al-Lahab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Baik, surat ini menjelaskan, wahai Bani Fihr atau Bani Adi, wahai semua keturunan Quraisy, jika aku katakan bahwa ada pasukan di balik bukit ini hendak menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka jawab, kami belum pernah mendapati engkau berdusta. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya azab yang besar. Namun Abu Lahab, pamannya sendiri, berkata dengan kasar di hadapan banyak orang, celakalah engkau Muhammad, apakah hanya ini engkau mengumpulkan kami? Maka turunlah surat Al-Lahab sebagai kecaman dan kutukan langsung dari Allah kepada Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi dari pihak ayah. Julukan Abu Lahab atau bapak nyala api berasal dari wajahnya yang tampak kemerahan berseri. Namun secara ironisnya, julukan itu juga menjadi simbol nasibnya di akhirat, terbakar dalam api neraka. Ia menikah dengan Ummu Jamil binti Harb, saudara dari Abu Sufyan, pemimpin Quraisy sebelum masuk Islam. Sifat dan perilaku Abu Lahab termasuk penentang paling keras terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Beberapa catatan perilakunya menurut hadis dan riwayat sejarah. 1. Menghina dan menolak dakwah Nabi. Ia sering mengikuti Nabi ke tempat umum lalu berkata kepada orang-orang, jangan dengarkan dia pembohong. 2. Menghasut orang agar menjauhi Islam. Setiap kali Nabi berdakwah di pasar Ukas, Madinah atau Zul Majas, Abu Lahab akan mengikuti dari belakang untuk membantah dan berlaku di depan banyak orang. 3. Menghalangi orang masuk Islam. Bila ada orang yang hendak masuk Islam, Abu Lahab mengancam akan mencelakakan mereka atau memutuskan hubungan dagang. 4. Menyiksa budak yang masuk Islam. Salah satunya adalah Suwaibah, budak perempuan yang dahulu menyusui Nabi. Setelah Islam datang, Abu Lahab menyiksanya karena beriman kepada. 5. Menghasut dua anaknya, Utbah dan Utaibah, untuk menceraikan dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, agar mempermalukan Rasulullah SAW. Kematian Abu Lahab tidak lama setelah perang Badar. Sekitar seminggu kemudian Abu Lahab meninggal dalam keadaan hina. Menurut riwayat, ia terkena penyakit Al-Adasah, semacam wabah yang menimbulkan borok busuk di sekujur tubuhnya. Karena jijik dan takut tertular, bahkan keluarganya enggan mendekat. Ia dibiarkan mati membusuk selama 3 hari. Akhirnya, ia dikuburkan secara hina, jasadnya dilemparkan ke lubang dengan kayu panjang tanpa menyentuh tubuhnya, lalu ditimbun batu dari jauh. Kematian itu menjadi pembenaran nyata dari firman Allah, binasalah kedua tangannya dan dia pun binasa. Keajaiban surat Al-Lahab. 1. Ramalan yang pasti terbukti. Surat ini turun saat Abu Lahab masih hidup. Seandainya ia berpura-pura masuk Islam, niscaya ayat ini dianggap gugur, tetapi Allah tahu bahwa ia tidak akan beriman dan memang benar ia mati dalam kekufuran.
2. Bukti kenabian. Surat ini menjadi mukjizat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar utusan Allah, sebab ramalan itu terwujud persis tanpa salah. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Abu Lahab sebagai paman Nabi. 1. Kedekatan darah tidak menjamin keselamatan iman. Abu Lahab adalah paman Nabi, namun tetap kafir dan celaka. Islam menilai berdasarkan iman dan amal, bukan hubungan keluarga. 2. Kekayaan dan status sosial tidak menyelamatkan dari azab Allah. 3. Siksaan sesuai perbuatan. Abu Lahab membawa kebencian, dibakar api neraka. Ummu Jamil membawa duri, diseret dengan tali sabut di lehernya. 4. Peringatan bagi penentang dakwah dan penyebar fitnah. Siapapun yang menghalangi jalan kebenaran, Allah akan membalas sesuai kadar permusuhannya. 5. Ketegasan Al-Quran. Surat ini menjadi contoh bagaimana Al-Quran tidak menutupi kebenaran meskipun pelaku adalah kerabat Nabi sendiri. Sekian pidato singkat dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.